Puji Tuhan. Haleluya. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Kembali kita bertemu lagi dalam ibadah doa malam pada malam ini. Saya bersyukur karena malam ini kita boleh bertemu di dalam hadirat Tuhan. Doa dan harapan saya, semua kita ada dalam keadaan baik, sehat, diberkati oleh Tuhan. Pada malam ini saya harap Bapak Ibu Saudara sekalian agar semua betul-betul konsentrasi mengikuti ibadah doa malam ini. Anggap saja kita beribadah di gereja. Karena itu kumpulkanlah seluruh anggota keluarga bersama-sama untuk ikut di dalam acara doa malam kita pada saat ini secara online. Sebelum kita masuk di dalam materi firman Tuhan, saya ajak kita berdoa terlebih dahulu. Maha besar Bapa kami di sorga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, pada saat malam hari ini Tuhan, kami datang di hadapan hadirat-Mu, menyampaikan rasa terima kasih kami yang tak terhingga, karena di tengah-tengah kondisi seperti ini, Tuhan masih memberi kami jalan keluar, untuk kami bisa tetap beribadah mengikuti doa malam, walaupun secara online ini. Kami berterima kasih karena kami percaya bahwa semua ini adalah waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Oleh karena itu pimpinlah kami semua ya Tuhan, agar supaya setiap keluarga yang mengikuti acara ibadah doa malam ini, mereka semua sungguh boleh alami lawatan-Mu, dan mereka boleh memperoleh kekuatan baru. Dan Tuhan, hamba mohon kuasa keberkatan turun dalam setiap rumah tangga keluarga anak-anak-Mu. Bapa, terima kasih, berfirmanlah Engkau kepada kami, karena kami telah sedia mendengar dan mau melakukan di dalam kehidupan kami sekalian. Sekarang sampai kami kembali berjumpa dengan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Saat ini kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Matius pada pasal yang ke-18 ayat 19 dan ayat 20 dengan tema ada kuasa dalam kesepakatan doa. Sekali lagi, tema kita pada malam ini adalah ada kuasa dalam kesepakatan doa. Oleh karena itu saya harap supaya seluruh keluarga bersama-sama berkumpul untuk mengikuti doa ini. Karena sebentar kita akan berdoa sepakat. Dan kita percaya sesuai firman Allah, tema yang kita ambil saat ini ada kuasa dalam kesepakatan doa. Mari kita baca ayat firman Tuhan ini di dalam Matius pasal 18 ayat 19 sampai 20, demikian firman Tuhan. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Ayat 20, sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Puji Tuhan. Firman ini sangat jelas untuk menyatakan kepada kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, agar supaya kita belajar bersepakat di dalam doa.
Dan pada saat-saat ini justru adalah sebuah kesempatan yang diberikan oleh Allah melalui pemerintah, bahwa kita diizinkan untuk berdoa di rumah masing-masing. Saya percaya bahwa ini adalah sebuah kesempatan yang Allah berikan kepada semua keluarga, setiap rumah tangga, agar supaya di keluarga-keluarga kita, agar supaya di dalam rumah tangga kita ada kesepakatan doa antara suami dan istri, orang tua dan anak, antara suami istri dan anak-anak, antara orang tua dan anak-anak. Ada satu kesepakatan dalam doa. Dan ketika kita membiasakan hal ini di dalam keluarga kita masing-masing, kita mulai bersepakat berdoa satu keluarga, seluruh anggota rumah tangga mulai bersepakat berdoa. Saya percaya perkara-perkara besar akan Tuhan berikan kepada kita. Hal-hal yang tidak mungkin terjadi, itu bisa terjadi ketika keluarga-keluarga, ketika rumah tangga, ketika orang tua dan anak-anak mulai bersatu berdoa. Apa yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Sebab Allah sangat menghargai sepakatan doa. Allah itu adalah Allah yang sangat mencintai orang-orang yang setia berdoa. Kita lihat di dalam kitab Daniel. Mari kita buka dalam kitab Daniel pada pasal yang kedua. Mulai ayat 15. Saya baca demikian firman Allah. Katanya kepada Ariok, ini Daniel berkata kepada Ariok, pembesar raja itu, mengapa titah yang begitu keras ini dikeluarkan oleh raja? Lalu Ariok memberitahukan hal itu kepada Daniel. Maka Daniel menghadap raja dan meminta kepadanya supaya ia diberi waktu untuk memberitahukan makna itu kepada raja. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hananya, Misael dan Asaria, teman-temannya. Ayat 18. Dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang-orang bijaksana yang lain di Babel. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Puji Tuhan. Satu peristiwa Raja Nebukadnezar, dia bermimpi. Lalu dia ingin mengerti arti daripada mimpi itu. Lalu dia mengumpulkan semua orang-orang bijaksana yang ada di Babel, agar supaya mereka menceritakan mimpi serta maknanya sekalipun kepada raja. Lalu orang bijaksana ini bingung. Bagaimana kita bisa menceritakan mimpinya raja? Saudara, memang permintaan ini bukan hal yang mudah. Memang permintaan ini bukan hal yang sepele. Saudara bisa membayangkan raja yang bermimpi, tetapi para orang bijaksana suruh ceritakan apa yang dia mimpikan tadi malam itu. Saya kira ini bukanlah permintaan yang sangat sederhana. Ini sebuah permintaan yang sangat berat. Oleh karena itu para orang bijaksana tidak sanggup. Dan mereka berkata, kami tidak bisa. Raja menjadi murka. Dia memerintahkan Ariok, pembesar raja, untuk membunuh semua orang bijaksana di Babel. Dan berita itu sampai kepada Daniel. Lalu Daniel bertanya kepada Ariok, sebagai pembesar raja, mengapa titah raja begitu keras? Dan Ariok menceritakan apa yang menjadikan raja sehingga begitu murka.
Ketika Daniel mendengar bahwa raja minta supaya para orang bijaksana menceritakan kepadanya mimpi yang dia mimpikan tadi malam itu, dan sampai di mana maknanya, sudah secara otomatis tidak ada satu manusia yang sanggup. Maka Daniel berkata kepada Aryok, saya menghadap raja, minta waktu, saya yang akan menceritakannya. Saudara, lalu Daniel pulang, dia kumpulkan teman-temannya, yaitu Hanaya, Misael, dan Asaria. 3 orang teman Daniel bersama Daniel, mereka berempat. Mereka sepakat berdoa. Daniel utarakan apa yang menjadikan dia sehingga mengumpulkan mereka semua, yaitu oleh karena sebuah permintaan raja yang begitu berat, dan tidak ada seorang pun yang sanggup untuk menceritakan mimpi yang dimimpikan oleh Raja Nebukadnezar ini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih, kita melihat bahwa kepandaian manusia, kehebatan manusia selalu ada batasan. Tapi Daniel bersama-sama dengan teman-temannya, mereka berdoa. Mereka mengadakan sebuah kesepakatan doa. Dan pada malam itu mereka berdoa di hadapan hadirat Allah. Mereka memohon agar supaya Allah menyatakan kepada mereka apa mimpi yang dimimpikan oleh raja dan apa maknanya. Saudara, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Maka Allah singkapkan kepada Daniel mimpi yang dimimpikan oleh Raja Nebukadnezar tepat persis seperti yang dimimpikan raja. Itu yang diberitahukan Allah kepada Daniel. Dan maknanya sekaligus diberitahukan oleh Tuhan kepada Daniel. Daniel penuh sukacita. Dia memuji-muji Tuhan. Sebab Tuhan telah membuka rahasia yang begitu dalam. Rahasia yang begitu besar. Disingkapkan oleh Allah kepada Daniel. Saudara, tema kita pada malam ini, ada kuasa dalam kesepakatan doa. Ketika mereka berempat sepakat berdoa mencari wajah Tuhan, maka Tuhan singkapkan rahasia yang begitu dalam, dibuka oleh Tuhan. Dan lalu Daniel siap untuk menghadap raja. Maka Aryok membawa Daniel menghadap raja. Lalu bertanyalah raja dalam ayat 26, bertanyalah raja kepada Daniel yang namanya Belteshazzar, sanggupkah engkau memberitahukan kepadaku mimpi yang telah kulihat itu dengan maknanya juga? Jawab Daniel, katanya kepada raja, rahasia yang ditanyakan tuanku raja tidaklah dapat diberitahukan kepada raja oleh orang bijaksana, oleh ahli jampi, orang berilmu, atau ahli nujum. Tidak ada, kata Daniel. Tidak ada orang yang sanggup memberitahukan kepada raja mimpi raja itu. Tetapi Daniel berkata, di sorga ada Allah. Di sorga ada Allah yang sanggup membuka rahasia sedalam apapun. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih. Kalau saat-saat ini kita mungkin menghadapi hal-hal yang begitu sulit, yang tidak sanggup
dicerna oleh pemikiran kita yang tidak sanggup kita atasi dengan kekuatan kita. Saya katakan, dengar dengan sungguh-sungguh, di sorga masih ada Allah. Jangan Anda kecil hati, jangan Anda kecewa, apalagi putus asa. Kalau engkau sudah menghadapi jalan buntu, di sorga masih ada Allah yang sanggup menolong saudara, yang bisa mengeluarkan engkau dari keadaan yang engkau hadapi saat ini. Karena itulah, belajar kepada Daniel sebagai kepala keluarga, sebagai ibu rumah tangga. Mari kumpulkan anggota keluargamu, bersepakat di dalam doa, karena ada kuasa dalam kesepakatan doa. Berdoa kepada Bapa di sorga, minta agar supaya kalau itu jalan buntu, Tuhan buka jalan. Kalau itu sesuatu yang terlalu sulit, engkau tidak bisa putuskan, minta hikmat Allah supaya engkau bisa memutuskannya dengan baik. Kalau itu hal-hal yang begitu dalam, yang mungkin saudara sukar untuk mengungkapkannya, minta, berdoa kepada Allah. Di sorga ada Allah yang sanggup menolong saudara. Di sorga ada Allah yang sanggup membuka rahasia-rahasia yang besar. Di sorga ada Allah yang mampu membuka tingkap langit dan mencurahkan berkat-berkatnya atas keluarga, atas usaha mata pencarian, atas seluruh pekerjaan saudara. Di sorga ada Allah yang mampu membela saudara, yang sanggup menolong engkau, yang sanggup mengeluarkan engkau dari semua keadaan yang kau hadapi. Di sorga ada Allah yang mampu melindungi kita dari semua virus yang terbang siang dan malam, yang mencoba menghancurkan banyak manusia. Di sorga ada Allah yang bisa menolong, yang bisa mengeluarkan, yang bisa membantu kita semua. Karena itu sekali lagi, adakan kesepakatan doa di setiap keluarga, maka Tuhan akan menolong engkau. Doa saya menyertai setiap saudara. Doa saya menyertai setiap keluarga. Doa saya menyertai setiap saudara yang saat ini merindukan Tuhan. Mari kita berdoa. Apa masalah-masalahmu yang engkau hadapi pada saat ini? Letakkan tanganmu di dadamu. Percaya bahwa Tuhan akan mendengar doa. Ketika kita saat ini bersepakat, saudara, bapak, ibu bersepakat dengan keluarga rumah tangga, anak-anakmu, suami istri bersepakat. Sekarang kita berdoa. Percaya bahwa Bapa di sorga, Dia mendengar doa kita. Dia yang menjawab setiap permohonan kita. Letakkan tangan di dadamu dan dengan iman, saudara ikuti bersama kita berdoa. Kami datang di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, memohon rahmat dan anugerah-Mu. Engkau tilik anak-anak-Mu saat ini Tuhan. Mereka datang kepadamu dengan segala pergumulan doa mereka. Engkaulah yang mengerti apa yang mereka butuhkan. Engkaulah yang mengerti apa yang menjadi masalah dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa turunkan kuasa dan mujizat-Mu atas mereka sekalian. Hamba minta kuasa mujizat Allah turun atas setiap anak-anak. Hingga pada saat ini mereka semua akan alami keajaiban Allah. Yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan oleh Allah. Yang kekurangan akan diberkati oleh Tuhan. Ekonomi anak-anak-Mu Engkau
Berkati Tuhan usaha mata pencaharian pekerjaan mereka. Hamba minta kuasa pengurapan Allah akan menyertai mereka sehingga usaha-usaha mereka diberkati oleh Tuhan. Walaupun situasi bangsa negara kami saat ini secara lahiriah akan sulit, tetapi hamba mohon Tuhan agar supaya ada perbedaan antara yang beribadah kepada Allah dan antara yang tidak percaya kepada Allah. Hamba berdoa kuasa mujizat Allah terjadi atas setiap pribadi yang ikut berdoa pada malam ini. Mereka akan alami keajaiban-keajaiban Allah. Malam ini engkau terima mujizat Tuhan terjadi atas hidupmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima mujizat, terima pertolongan Tuhan, terima kasih sayang dari Bapa. Anugerah berkat Allah turun atas setiap engkau, terjadi dalam hidupmu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua, sampai kita berjumpa pada kesempatan berikutnya. Amin.